Hey, hello Sobat Jiwa Muda, selamat sore, welcome back di channel Jiwa Muda bareng gue Bang Bill. Tapi hari ini gue hanya sendiri aja, gue nggak ditemenin siapa-siapa. Pada hari ini gue bakal ke salah satu tempat wisata yang ada masih di Gorontalo, tepatnya di kota Gorontalo, yaitu salah satu benteng yang katanya benteng paling tua sih katanya, yang saya dengar seperti itu di Gorontalo, yaitu Benteng Otanaha. Nanti kita bakal lihat-lihat sekitarnya, sekalian nge-review seperti apa bentengnya. Jadi buat Sobat Jiwa Muda yang mau lihat keseruan Jiwa Muda hari ini, stay tune di Jiwa Muda. Oke Sobat Jiwa Muda, nah ini kita bakal naik ke atas bentengnya. Karena seperti yang kita tahu toh, benteng itu berada di puncak gunung. Jadi kita bakal menyusuri benteng ini menggunakan anak tangga. Jadi kita lihat seberapa lama nanti kita bakal nyusurin anak tangga ini. Oke Sobat Jiwa Muda, ikutin terus. Kita mulai dari anak tangga pertama. Oke. Oke Sobat Jiwa Muda, jadi ini kita sudah berada di pos pertama. Jadi setiap pos ada anak tangga seperti itu. Jadi lumayan, sekitaran ada 50 anak tangga kurang lebih. Jadi ini kita bakal ngelewatin 6 pos seperti ini. Nanti kita bakal naik lagi sampai ke atas sana. Oke Sobat Jiwa Muda, ini kita sudah berhasil melewati 5 pos. Dan sekarang kita sudah akan menuju ke pos terakhir. Lumayan dia 6 pos, berarti sekitaran ada hampir 300-an, kurang lebih 300-an anak tangga. Kurang lebih, lumayan sih. Ayo kita lanjut lagi. Pantang menyerah, Sobat Jiwa Muda harus punya jiwa muda. Ayo! Sobat Jiwa Muda. Oke, belum selesai. Kita harus ke bentengnya. Tinggal sedikit lagi. Jadi sana bentengnya kalau dilihat dari sini. Nah, oke, ikutin terus Sobat Jiwa Muda. Oke. Ini Benteng Otanaha, saksi sejarah kita. Jadi Sobat Jiwa Muda yang ada di Gorontalo ataupun yang berada di luar Gorontalo, ayo sama-sama kita lestarikan ya, kita bantu kembangkan wisata yang ada di sini, apalagi wisata yang berbau sejarah, dengan cukup mengunjungi aja, mempromosi, tidak perlu melakukan hal-hal yang aneh-aneh, cukup mengunjungi, membantu masyarakat sekitar, ya kurang lebih seperti itu. Dan semua akan terbayangkan dengan keindahan alam yang Masya Allah. Jadi ini benteng pertama. Mungkin Sobat Jiwa Muda mau lihat secara lebih jelas. Nah, ini dia. Jadi benteng utamanya seperti ini. Jadi benteng ini berdasarkan informasi juga yang saya dapatkan, benteng ini dibangun oleh Raja Ilato. Jadi posisi bentengnya seperti ini ya. Kurang lebih sama kayak benteng pada umumnya, ya berbentuk bundar dengan posisi seperti ini. Jadi kalau dilihat dari namanya benteng, berarti ini merupakan sebuah pertahanan dari daerah Gorontalo itu sendiri. Selain benteng yang ini, nanti dia ada benteng yang lain juga di sana, Sobat Jiwa Muda. Jadi dia ada beberapa titik benteng-bentengnya. Jadi kayaknya ini benteng yang paling berada pada titik teratas. Seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat pemandangan Gorontalo itu yang Masya Allah. Coba kita naik. Coba naik ke atas bentengnya. Oke. Masya Allah. Kameramennya bisa? Oke. Jadi ini kelihatan semua dari sini.
Nanti di sana itu bagian Kabupaten Gorontalo. Kalau posisinya saat ini kita seperti yang saya katakan tadi, kita berada di kota Gorontalo. Di sana ada Kabupaten Gorontalo. Di sana mungkin daerah Bone Bolango dan pusat kotanya. Ya, Masya Allah. Jadi sobat jiwa muda yang mau kesini nggak usah khawatir terkait harus naik tangga yang panjang. Nggak apa-apa, tapi worth it sih menurut saya, worth it. Kita nggak bakal berada di sini aja, tapi kita bakal lihat lagi sudut-sudut dari benteng ini supaya bisa jadi referensi buat sobat jiwa muda mau ke sini. Oke? Ikutin terus. Jadi sobat jiwa muda, di sini ada kayak rest area begitulah. Jadi kan kita tadi di benteng cuman ada kayak bisa duduk, tapi karena bagian dari bentengnya. Nah, bagi sobat jiwa muda yang mau berkunjung ke sini, itu nanti ini tempat buat istirahatnya kayak ada pendopo-pendopo begitu. Jadi kalau kayak kita mau istirahat di sini, tetap akan disuguhkan pemandangan dari salah satu bentengnya yang ada di bawah sana, dan masih juga pemandangan dari Danau Limboto. Seperti itu. Jadi secara struktural kurang lebih sama kayak benteng yang awal. Tapi di sini agak sedikit lebih luas dan pemandangannya kita langsung bisa dapat gunung. Wow. Masya Allah, luar biasa indahnya. Tapi jujur ini kalau saya lihat bentengnya masih kokoh sih, masih kuat ibaratnya. Masih nggak retak. Dia emang ada bentukan-bentukannya kayak gini, tapi ini kayaknya bukan karena dia retak atau apa, tapi karena memang struktur pada saat dia buat waktu itu emang bahannya membentuk seperti ini. Mencoba untuk mengunjungi titik yang terakhir. Nanti dia ada di bagian paling bawah, paling rendah posisinya, seperti itu. Jadi ikutin terus. Titik dari benteng yang ini juga dia lebih dekat lagi dengan danaunya. Dari ketiga benteng itu, kalau saya perhatikan ini struktur yang paling beda. Saya kurang tahu kenapa alasannya struktur ini yang paling beda. Dari posisi yang kayak gininya ini lebih tinggi. Terus posisi bentuknya dia juga agak lebih nggak bulat seutuh, nggak bulat full, masih ada lonjongnya. Saya kurang tahu kenapa dibuat seperti ini. Cuman ini enak sih, maksudnya lebih beda gitu rasanya. Dan di sini kita bisa lebih dekat lagi dengan danaunya gitu. Yo, sobat jiwa muda. Ini yang mau foto-foto bisa di sini, ada tulisan Benteng Lautan Hanya lebih besar. Terus ini kita sudah berada di titik di mana biasa dilakuin upacara 17-an Agustus, bisa dilakuin di sini. Jadi kalau mau 17-an Agustus di sini, ini pemandangannya gunung. Jadi kita nggak bakal dapat pemandangan dari Danau Limbotonya, cuman kita dapat pemandangan gunung yang menurut saya sudah luar biasa sih. Jadi ada objek wisata seperti ini di dalam, bisa dibilang di dalam kota sih, karena ini masih masuk kawasan kota Gorontalo. Jadi dia hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit dari pusat kota, seperti itu. Jadi sobat jiwa muda yang mau kesini, kalau berhubung teman-teman sobat jiwa muda dari luar daerah Provinsi Gorontalo, ini bisa jadi salah satu alternatif untuk kunjungan wisata kalau misalnya sobat jiwa muda nggak bakal berlama-lama di Gorontalo, karena ini nggak jauh dari pusat kota, seperti itu. Jadi Masya Allah, saya sekali lagi speechless gitu.
sama pemandangan yang ada di sini. Karena jujur saya kesininya baru kali kedua setelah saya SD. Waktu itu SD itu saya kesini karena perjalanan sekolah sih, jadi makanya kesini. Terus nanti kali ini lagi gitu, karena berhubung saya di kabupaten. Jadi mungkin Sobat Jiwa Muda, untuk konten kita hari ini tentang Benteng Otanaha mungkin saya cukupkan dulu. Nanti Jiwa Muda akan terus mengeksplor wisata-wisata yang ada di Gorontalo ataupun yang berada di Indonesia. Pantengin aja terus. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen untuk support saya untuk membangun channel Jiwa Muda. Oke, Sobat Jiwa Muda, salam Sobat Jiwa Muda.